Andai suara merdunya cukup untuk mendulang rupiah, tentu Herlina tak akan tersesat sejauh ini. Bukan hanya suaranya yang merdu, Herlina juga memiliki wajah yang bisa dibilang cantik. Tapi sayangnya semua itu tak cukup. Kerasnya dunia panggung hiburan membuat Herlina harus memutar otak. Bagaimana caranya agar ia memiliki banyak tawaran manggung? Ayo semua ketemu lagi sama aku Eni. Hari ini ada cerita datang dari seorang Herlina yang seorang biduan dangdut yang menggunakan bedak berpengasih. Ini dia kisahnya. Herlina adalah seorang biduan dangdut yang menjajakan suaranya dari panggung satu ke panggung yang lain. Persaingan yang cukup ketat membuat Herlina sempat terpuruk dan nyaris tak mendapatkan job saat itu. Herlina kebingungan, mengingat dia harus menghidupi dua orang adik dan kakeknya. Karena sudah sejak lama kedua orang tua Herlina meninggal dunia. Herlina terus berpikir, apa yang salah denganku? Suaraku cukup bagus, dan wajahku lumayan terawat, gumamnya sambil berdiri di depan kaca. Kecemasan Herlina nampaknya disadari oleh sang kakek yang terus memperhatikan raut sedih Herlina. Tak mau cucu kesayangannya itu terus bersedih, sang kakek melakukan sesuatu. Sang kakek pun mengambil bedak padat milik Herlina tanpa sepengetahuan sang cucu untuk dibacakan mantra pengasihan yang kakek kuasai. Setelah bedak tersebut dibacakan mantra pengasihan, lantas diberikan kepada Herlina. Namun ada beberapa pantangan yang harus ditaati oleh Herlina. Bedak tersebut hanya boleh dipakai oleh Herlina. Tidak diperkenankan siapapun memakai bedak tersebut. Herlina harus sholat 5 waktu dan tak boleh bolong, kecuali saat menstruasi. Hal itu wajib dilakukan dan jika dilanggar maka bedak tersebut tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Herlina tak terlalu percaya hal tersebut. Dan ya, benar saja. Saat manggung dan menggunakan bedak yang telah dibacakan mantra oleh sang kakek, Herlina mendapatkan banyak saweran. Dan setelahnya, banyak sekali panggilan nyanyi di berbagai tempat. Wah, gaib juga kakeknya Herlina. Usut punya usut, kakeknya Herlina dulunya adalah seorang kami tua atau orang tua yang cukup disegani karena memiliki ilmu kebatinan yang cukup tinggi. Namun seiring bertambahnya usia dan kesehatan yang mulai menurun, sang kakek memutuskan untuk berhenti dari aktivitas supranaturalnya. Herlina yang senang bukan kepalang. Herlina bersyukur atas bantuan sang kakek. Ia tak lagi dibuat pusing dengan pekerjaannya. Hari demi hari, Herlina merasa pekerjaannya semakin mudah dan menyenangkan. Herlina tampil lebih percaya diri. Banyak pria terpesona dengan keanggunan Herlina. Bahkan uang seperti datang dengan sendirinya. Banyak pria menghujani Herlina dengan gepokan uang dan barang-barang mahal. Dan itulah efek positif yang ditimbulkan oleh bedak tersebut. Sayangnya tak semua rekan kerja Herlina senang dengan pencapaian Herlina. Mereka mulai menaruh rasa iri. Dengan berbagai cara mereka ingin menjatuhkan karir Herlina. Namun selalu gagal. Herlina adalah sang primadona sekarang. Bayarannya sekali manggung pun menjadi berkali-kali lipat dari sebelumnya. Dari hasil kerjanya, Herlina mampu memperbaiki rumah tinggalnya, membeli mobil pribadi, menyekolahkan adik-adiknya, dan hidup berkecukupan dengan sangat layak. Berkat bedak tersebut, Herlina mampu mendapatkan siapapun yang mau. Lelaki yang mendekatinya haruslah lelaki yang mapan dan royal. Tak peduli sudah menikah atau bujang. Selagi mampu mengisi pundi-pundi rupiah, Herlina tak masalah. Kecintaannya terhadap uang membuat Herlina menjalin hubungan dengan pria beristri. Pria itu bernama David. Demi untuk menikahi Herlina, David rela menceraikan istrinya, meninggalkan anaknya, dan mengabaikan seluruh keluarganya. Namun sayangnya Herlina tak ingin menjadi istri David. Yang Herlina mau hanyalah uang dan kekayaan. Herlina meninggalkan David yang sudah dalam keadaan menduda dan miskin. Sang biduan kini telah mendapatkan pria idaman lain, seorang duda beranak satu. Dengan banyak pertimbangan yang mumpuni, akhirnya Herlina dan Tony sang kekasih memutuskan untuk menikah. Awalnya pernikahan mereka berjalan normal, seperti layaknya pasangan pada umumnya. Di tengah-tengah kebahagiaan mereka, sang kakek meninggal dunia. Disinilah penderitaan Herlina dimulai. Bedak yang menjadi andalan Herlina tak lagi berfungsi. Tony yang tadinya sangat mencintai Herlina
kini mulai beranjak pergi bersenang-senang dengan wanita lain. Di mata Tony, kini Herlina tak lagi menarik. Sadar akan hal tersebut, Herlina mencoba perawatan kecantikan agar ia tetap tampak menarik. Namun itu tak cukup manjur. Herlina mencari segala cara, namun tidak ada satupun yang berhasil. Hingga akhirnya sang suami meninggalkannya dengan 2 orang anak kecil. Jam panggung sepi, bahkan nyaris tak ada, membuatnya kesulitan ekonomi. Hal itu membuat Herlina depresi. Herlina sering melamun, teriak-teriak, bernyanyi, seolah dia sedang berada di atas panggung. Kondisinya yang memburuk membuatnya harus rehat di rumah sakit jiwa. Setelah kejiwaan Herlina stabil, ia memulai kehidupan baru dengan berjualan pecel ulek untuk menyambung hidup.